Halo EA Trader. Nah, kembali lagi saya akan review hasil mingguan dari EA Vision Scalper versi 5.3. Nah, kali ini sudah memasuki minggu keempat, berarti sudah 1 bulan untuk penggunaan EA Vision Scalper versi 5.3 ini ya. Dan EA ini saya pasang karena memang pemenangnya itu Bang Rudi ya, dapat juara 2 dan pakai EA ini gitu. Dan hasilnya juga lumayan gitu. Dia grow sampai berapa 70% dia sebulan gitu kan. Makanya saya sempat pakai. Tapi ternyata untuk set awalnya yang banyak sekali untuk pairnya itu ternyata dia ada berubah lagi gitu. Jadi ternyata bisa di set supaya lebih aman lagi gitu, risikonya lebih kecil lagi ya. Jadi benar-benar EA ini tuh masih bisa diutak-atik lagi ya, bisa dicari best setnya lagi gitu supaya lebih maksimal profitnya. Dengan drawdownnya juga mungkin ya, kalau misalnya 50-60% itu nggak masalah gitu untuk drawdown ya. Kalau misalnya di atas itu 80-90 ya itu benar-benar high risk lah gitu. Tapi kalau 50-an ya setengahnya itu lumayan lah gitu. Lumayan oke lah gitu. Nah, kemudian akhirnya saya pakai yang set dia terakhir cuman aktif 5 pair aja gitu, sehingga drawdownnya juga akan lebih kecil dan resiko juga lebih kecil. Nah, apakah benar ya drawdownnya akan lebih kecil ya? Nanti mungkin kita cek juga di MK5 ya untuk drawdownnya berapa. Cuman sayangnya nih, akun Agnes ya dengan akun Sen ini, dan saya pakai akun ini adalah akun bekas MC gitu, karena akun untuk Agnes itu sangat terbatas sekali, hanya bisa 10 akun Sen ya, padahal sisanya akun lain itu bisa sampai 100 ya per satu jenis akun. Cuman akun Sen ini memang dibatasin cuman punya 10 aja ya, sehingga hanya bisa pakai lagi akun bekas MC gitu. Jadi jangan dihujat ya, karena memang ini akun bekas MC ya. Cuman nanti lebih ke floatingnya, lebih ke drawdownnya itu berapa persen dan berapa USD sih gitu, atau berapa sen sih gitu ya. Nah, seberapa hasilnya di 1 bulan ini? Mari kita cek. 11.754. Berarti sebulan ini cuma dapat 11% ya. Apakah worth it nggak 11% ini? Tergantung juga ya, tergantung beneran. Ini sebenarnya tergantung bagi yang suka untuk konsisten ya. Mungkin persentase kecil itu, tapi kalau misalnya konsisten tiap bulan itu worth it gitu ya, dibandingkan dengan yang grow 20-30% gitu sebulannya, 30% lah anggapan sebulan gitu. Cuman high risk ya. High risk di sini dalam artian jantungan tiap ada badai ya, karena tiap ada badai bisa aja wah jadi MC gitu, jantungan seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang tergantung ya, tergantung persepsi orang melihat profit. Apakah profit kecil ya, persentase kecil itu dibilang bisa profitable, atau harus sebulan itu besar grow di atas 20% gitu ya. Nah, otomatis kalau misalnya persentase kecil, otomatis lama untuk BEP ya, pasti gitu. Tapi kalau misalnya pas badai benar-benar badai itu bisa aja masih bertahan dan malah dapat profit lebih gede dibandingkan dengan yang high risk sudah MC gitu, mana bisa profit lagi kan. Nah, kali ini kita fokus lagi nih hasil sebulan di sini. Ini masih aktif berapa pair? 1 AUD CAD. Ini ada Euro AUD ya. Euro AUD ini ada berapa posisi? 1, 2, 3, 4 ya, 4 posisi, karena memang ya ini marti ya, marti dengan multiple-nya 2 kali lipat ya. Kalau misalnya lot ini 0,03
jadi 0,06, 0,12 dikali 2 lagi, 0,24 dikali 2 lagi akan jadi 0,48 ya. Dikali 2, perkalian 2. Oke. Lanjut lagi. Ini baru 2. Per ketiga IUR-GPP sip. Per keempat IUR-NZT, oke. Per kelima GBP-AUD. Sip. Berarti sudah pas 5 per ya, 5 per. Sip. Lanjut lagi di sini kita cek bisa fokus ke minggu keempat ya. Berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Sip. Dapatnya sekitar 599%. Atau bukan persennya, sen maksudnya. 599 sen ya, atau 5 USD. Oke, kita cek untuk harian. Tanggal 1 memang OP-nya rame karena hanya aktif 5 pair, jadi harus 1 pair dulu clear baru bisa untuk pair lain masuk ya. Kalau misalnya kelimanya belum clear, otomatis pair lain nggak bisa masuk gitu. Jadi itulah jadinya lebih slow ya dibandingkan dengan kita aktif. Karena ini bisa aktif 8 pair ya. Kalau misalnya semua pair aktif nih, belum lagi martinya muncul dan badai gitu kan, otomatis memang profitnya akan gede gitu. Cuman floating itu juga akan gede gitu. Dan resiko MC itu lebih gede. Oke. Nah, di sini bisa dicek tidak ada TP dan nggak ada SL ya. Jadi masuknya ke terhidden ya, ini hidden TP dan hidden SL. Oke. Kalau nggak salah ini trailing ya masuknya. Saya agak lupa benar. Karena memang terhidden banget untuk SL dan TP. Di sini nggak ada untuk profit harian itu berapa persen, itu inputannya parameternya nggak ada. Nah, di sini bisa kita cek nih. Sekali dia kena nih close itu dapat 6 ya. 6 berarti dari 0,03 dapatnya 6, berarti ada sekitar 200 poin ya, sekitar 200 poin. Nah, cuman untuk besarannya nih dapat berapa ya? Dapat berapa? 0,06, 0,05 itu tergantung pairnya. Karena tiap pair itu pertama spreadnya beda. Yang kedua kalau misalnya kenaikan berapa pips itu juga dapatnya beda. Ya, kayak gitu. Tapi kemungkinan di sini adalah sekali kena satu posisi close itu sekitar ya 200 poin. Ya, tapi cuman bedanya di dapatnya itu berapa USD. Itu bedanya. Oke. Sip. Lanjut. Tanggal 2. Tanggal 2. Sip. Dapat 131. Wah, ini kayaknya hariannya karena tadi itu 599 ya. Berarti mungkin dapat 100 lah per hari ini. Oke, lanjut lagi. Tanggal 3. Nah, untuk yang set di 5 aktif pair ini ya, jadi per hari itu dapat 0,5% sampai dengan 1% itu adalah gitu. Nah, ini dapat 70 nih. Ya. Bisa lah gitu, dapat 0,5% per hari. 0,5% per hari itu kecil gitu. Ya memang kecil sih ya dibandingkan dengan ya profit 1% per hari memang kecil. Cuman kalau misalnya dari segi risiko lebih mending gitu dibandingkan dengan yang 1% per hari tapi risiko badai dan MC, saya mending profit kecil ya. Tapi bisa jangka panjang, jangka terus gitu. Oke, lanjut tanggal 3 dapat 70. Oke, tanggal 4 ya berarti. Tanggal 4 dapat 165. Wah, lebih banyak nih. Oke, pairnya rame banget tuh, rame banget. Ya. Oke, lanjut lagi tanggal 5. Terakhir tanggal 5. Dapat
121. Sip, mantap. Paling gede berapa sih ya untuk ininya lotnya? 0,48. Ini ada 0,48 ya. Belum ada satuan ya berarti. Oke deh, lanjut. Berarti total dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. 599 ya tadi. 599,94. Oke. Berapa lot tergede? Di sini kita lihat. Ini tadi 0,48 ya. Mana lot paling gede sih? Kita cek lagi. Wah, ramenya 0,03. Ini satu kali langsung profit gitu. 0,96 nih paling gede. 0,96. Oke, sip. Lanjut lagi. Nah, dan ada yang nyoba ini ya, si Bang Hari tuh, memang dia itu suka banget nyoba-nyoba AI ya, bener-bener. Memang akun Sen itu gini, apa namanya, dia juga ikut pakai ini ya. Dia bilang, saya suruh untuk pairnya maksimal pairnya dinaikin aja. Dia nggak mau pakai ini aja dulu gitu. Mau coba tes dulu yang low risk, biar ada yang low risk, medium risk, sama high risk gitu. Nah, yang low risk ini yang pair yang ini ya, yang 5 ini. Nah, kemudian dia yang high risk itu dia pakai di akun standar ya, bener-bener dia pakai akun standar. Kemudian maksimal pairnya itu dia ganti ke 2 pair ya. Mungkin Bang Hari nontonnya karena memang itu dari awal channel ini ada gitu, paling setia nonton bener. Itu maksimal 2 pair. Kemudian itu terakhir dia ngechat saya itu sampai berapa slotnya 60 ya, tapi dapat profitnya wah gitu loh. Bener. Dari modal awal 130 kalau nggak salah, jadi satu minggu itu ya, satu minggu ini dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu dapat jadi 180 ya, berarti dapat sekitar berapa? 50 ya, 50 USD ya. Wah, parah, keren banget itu. Padahal cuma 2 pair ya, dan sampai berapa ya dia bilang ya, untuk lotnya itu 0,16 ya, 0,16, dan slotnya sampai dengan 60-an USD. Wah, parah ya, berani banget dia emang, pakai akun standar lagi gitu. Nah, tapi dengan sama yang versi 5.3 ini juga ya, tanpa niche filter padahal ya, tapi dia pakai niche filternya pakai Ice News FX kayaknya, kayak ditambahin niche filter ya, supaya lebih aman lagi, maksudnya lebih tenang lagi gitu. Cuman kalau misalnya 2 pair sih lumayan ya, apalagi ya itulah saya bilang tadi high risk, cuman ya hasilnya ya lumayan gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih mau low risk lagi, mungkin ke 1 pair ya, 1 pair, dan untuk apa namanya disaring lagi untuk pair-pair yang cukup berbahaya. Contohnya pair JPY. JPY itu benar-benar sangat-sangat berbahaya, sering scam gitu, benar. JPY pertama, yang kedua adalah GBP. GBP juga bahaya karena channelnya itu volatil, ya, sangat-sangat volatil dibandingkan dengan EU. Oke. Mungkin jauhi untuk pair-pair itu aja ya. Sip. Dan sekarang mungkin kita cek untuk drawdown di MK5. Nah, ini dia drawdown di MK5. Nah, min 100% karena memang ini akun bekas MC. Ya, jadi bukan Vision Scalper-nya yang MC ya. Ini kayaknya bekas Vision Scalper 9 ya, yang udah MC. Jadi saya pakai lagi gitu. Tapi saya ganti ke 5.3 ya. Sehingga min 100%. Oke lah, sip. Nah, tapi di sini jadi nggak bisa ngelihat dari sini ya. Dari drawdown di sini nggak bisa dilihat ya. Kita hanya bisa lihat sekarang itu di ini profit rate tuh. Mungkin benar ya. 62 sama loss rate-nya 37,7%. Sip. Dan kita ke drawdown. Ya, lebih ke drawdown. Mana ya drawdown itu di risk. Nah, di sini. Nah, yang paling harus dilihat di sini adalah yang buy equity. Kenapa nggak buy balance ya? Karena buy balance di sini itu masih ke akun lama. Ya, akun lama di sini dia 100% sudah loss 11 ribuan gitu. Tapi ini kan baru aja 11 ribu gitu, belum ada MC gitu. Makanya harus ke buy equity. Buy equity ini floating. Jadi floating terbesar di sini adalah 803,49 US cent
ya. Selama sebulan turunnya sebenarnya berarti ini buy equity cuman 7%. Ya, 7% sebulan, maksimal 5 per, ya, dengan total itu floating 803,49 US cent, ya, dengan modal 10.000. Makanya dia buy equity-nya cuma 7%. Cukup kecil ya sebulan, beneran cukup kecil sebulan. Oke, berarti memang bisa sih untuk ditambah untuk pernya lagi, ya, bisa ditambah 6, 7 atau 8, ya. Mau tambah kak ya? Nanti deh ya, saya pikirkan lagi ya. Kalau misalnya saya mau tambah, mungkin akan saya ubah lagi untuk setnya, ya. Untuk maksimal pernya saya pikirkan dulu deh gitu, ya. Atau mau saya pakai untuk akun standar, ya mungkin juga, ya mungkin juga. Saya pikirkan lagi gitu ya. Atau mungkin ada pendapat lain, saya akan di komen ya, rekomendasi untuk maksimal pairnya berapa. Mungkin ada yang juga yang nyoba diam-diam ya, udah nyoba dengan maksimal pair yang mungkin lebih banyak dari saya gitu, dan turun juga masih kecil sebulan. Bisa di komen ya untuk saran, ya, saran mungkin yang lebih baik gitu ya, biar lebih banyak profit gitu, biar lebih bagus juga setnya. Oke. Nah, jadi cukup ya. Cukup sekian untuk review di 1 bulan dari EA Vision Scalper versi 5.3. Oke. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer ya, bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijak dalam berinvestasi, gunakan uang untuk uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.